Problem solving adalah sebuah proses berpikir manusia dalam rangka menyelesaikan dan menghadapi suatu permasalahan. Dalam problem solving sendiri, kita memiliki langkah-langkah. Yang pertama ada proses identifikasi masalah. Dalam proses pengidentifikasian masalah ini, kita bertujuan agar di masa depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama atau meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama. Lalu yang kedua, kita ada proses analisa masalah, di mana dalam proses ini bertujuan untuk mencari titik akar permasalahan yang akan kita selesaikan. Yang ketiga, setelah kita melakukan identifikasi masalah dan proses analisa masalah, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan, di mana ketika kita akan membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah kita memerlukan pertimbangan yang sangat matang dengan sudah mempertimbangkan segala resiko atau segala kemungkinan dari berbagai macam aspek dan sudut pandang. Lalu ada eksekusi keputusan atau implementasi dari hasil keputusan yang sudah kita tetapkan. Jadi ketika kita sudah menetapkan keputusan atau menentukan solusi dari permasalahan kita harus benar-benar menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan kita itu. Contohnya saja, ketika saya sakit mata, lalu saya berpikir atau menemukan akar masalahnya ada di HP karena saya menggunakan handphone dengan sangat lama, maka saya mengambil keputusan saya hanya boleh bermain handphone 1 jam. Maka dari itu, saya harus mengeksekusi keputusan yang sudah saya ambil dengan melaksanakan atau menjalankan, dimana ketika saya bermain HP, batas maksimalnya hanya 1 jam. Lalu setelah eksekusi pengambilan keputusan, kita melakukan langkah yang terakhir, yaitu evaluasi hasil akhir. Setelah keputusan dijalankan, maka kita pun harus mengevaluasi hasil akhirnya. Evaluasi ini bisa sangat penting karena kita dapat mengukur sejauh mana keberhasilan dari rencana atau strategi dan analisa serta keputusan yang sudah kita tetapkan dalam proses pemecahan masalah ini. Manfaat problem solving sendiri ada 6. Yang pertama, memperbaiki kesalahan. Yang kedua, melatih kemampuan manajemen risiko atau proses peminimalisirkan terjadinya risiko atau kesalahan yang sama. Yang ketiga, ada stabilitas emosi. Yang keempat, semakin kreatif dan kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang kelima, terampil dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, memperluas ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya, setelah proses problem solving, dalam proses berpikir kita juga akan mempelajari decision making. Di decision making, kita dituntut untuk mengambil keputusan ketika kita sudah menentukan solusi-solusi yang kiranya tepat untuk menghadapi suatu permasalahan. Nah, dalam decision making ini kita menentukan nih, mana solusi yang paling tepat di antara yang tepat. Jadi kita pilih mana yang kiranya paling tepat untuk memperbaiki atau meminimalisir terjadinya kerugian untuk dalam menghadapi permasalahan. Lalu ada proses dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan atau decision making. Yang pertama ada identifikasi tujuan, di mana kita menentukan tujuan dan sasaran khusus dalam proses penyelesaian masalah, di mana identifikasi tujuan ini akan mempengaruhi pada efektivitas suatu keputusan dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, membaca kriteria, mengidentifikasi soal perbandingan atau unsur level yang berada di bawahnya. Jadi pada pembacaan kriteria ini kita menganalisis kriteria permasalahan mulai dari yang tertinggi hingga paling rendah. Lalu yang ketiga ada membuat prioritas kriteria. Pembuatan prioritas kriteria ini dengan menyusun hierarki keputusan dengan menetapkan tujuan keputusan. Jadi dalam proses pemecahan masalah itu kita membuat prioritas kriteria, di mana kita ketika membuat keputusan untuk yang tingkat menengah kita akan melalui beberapa kriteria, dan untuk tingkat terendah kita ada beberapa alternatif dalam pembuatan keputusan. Langkah yang keempat ada pembuatan alternatif. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahan. Dan ketika kita memikirkan suatu pemecahan dari sebuah masalah, hendaknya kita selalu mengusahakan pembuatan alternatif-alternatif solusi yang lain beserta dengan konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Yang kelima ada melakukan uji alternatif. Pada tahap ini, suatu model dari sebuah permasalahan dibuat, diuji, dan juga divalidasi.
Melakukan pengujian dan memilih keputusan terbaik berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan dan mengarah kepada tujuan yang akan dicapai. Jadi pada tahap ini itu kita membuat suatu model dari permasalahan, lalu dari model permasalahan itu kita berusaha mencari solusi yang paling tepat dalam mengatasi sebuah problematika atau permasalahan. Yang keenam adalah menetapkan alternatif. Pada bagian ini merupakan bagian tersulit yang harus dilakukan oleh seorang pengambil keputusan. Pemilihan suatu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau berdasarkan rekomendasi dari orang lain. Dalam pemilihan suatu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai ini akan bekerja atau justru akan memperparah suatu keadaan. Lalu yang ketujuh ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti dalam tahap ini kita harus siap menerima segala resiko atas keputusan yang telah kita tetapkan atau yang telah kita pilih, baik itu resiko atau dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Lalu yang kedelapan ada memodifikasi evaluasi alternatif. Setelah keputusan dijalankan, lalu poin yang ke-8 ada memodifikasi evaluasi alternatif. Ketika suatu keputusan sudah dilaksanakan, harusnya seorang pemimpin atau seorang pengambil keputusan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah ia buat. Ketika dampak itu memberikan hasil yang positif, maka pada permasalahan berikutnya mungkin saja keputusan itu atau alternatif itu bisa dijadikan pilihan untuk menyelesaikan masalah berikutnya. Namun, jika dampaknya negatif, kita harus berusaha mencari suatu cara pemecahan masalah yang baru yang bisa meminimalisir risiko terjadinya kekalahan atau kesalahan lebih parah. Lalu poin yang terakhir ada manfaat dari decision making atau pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu proses decision making dapat memberikan banyak informasi mengenai proses pengambilan keputusan yang bisa kamu ambil dan terapkan untuk proses pemecahan masalah ke depannya. Lalu yang kedua, dapat memberikan banyak pilihan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik dalam proses pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat kualitas keputusan yang kamu ambil menjadi lebih baik dan lebih matang.